Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki kita. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf sebelumnya ya, saya jarang upload nih dikarenakan saya lagi kurang enak badan nih. Di kesempatan kali ini saya akan membahas ya cara penanganan ekor turun dan disebabkan karena apa saja dan apakah bisa sembuh atau tidak. Kalau ekor turun kan penampilan kan jadi kurang bagus dan kurang memuaskan ya dalam merawatnya. Ekor turun itu bukan hanya dialami Cana Auranti saja, cana-cana yang lain juga bisa mengalaminya. Seperti kemarin sempat Cana Asiatica saya turun juga, tapi emang yang sering dialami itu emang Cana Auranti, bahkan sampai Cana Barca. Nanti kita bahas. Seperti biasa, buat kalian yang mau bertanya silahkan komen aja, atau boleh kasih saran atau masukan juga bila mana misalkan saya ada perkataan yang kurang tepat ya. Jangan lupa bantu follow IG saya Ovi Animal, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu share juga ke teman-teman kalian kalau informasi ini benar-benar penting. Oke, jangan lupa subscribe ya. Untuk yang pertama tuh 2 poin saja ya, tidak usah bertele-tele. Penyebab ikan kalian itu bengkok ya. Usia dini, ini yang pertama itu adalah usia dini atau kecil yang diisi air tank full, itu bisa menyebabkan badan bengkok dan berenangnya jadi berdiri. Ini biasanya dialami oleh ikan-ikan yang masih baby-babyan yang di bawah 10 cm dengan dengan akuarium itu tingginya itu misalkan 40 cm diisi full, dan sedangkan ukuran ikannya itu masih kecil, masih 5 cm, itu biasanya berenangnya bisa berdiri. Dan untuk penyebab berikutnya yaitu loncat atau nabrak. Ini biasanya juga dialami ikan yang sering stres. Ada orang misalkan ada orang nih, dia nabrak-nabrak atau loncat terus jatuh, dan ketika jatuh ya, yang jatuh duluan itu kepalanya, itu bisa menyebabkan bengkok juga, bagian tulangnya juga bisa bengkok. Dan berikutnya adalah tank. Ukuran tank yang terlalu kecil yang membuat ikan kurangnya beraktivitas berenangnya kanan kiri, yang membuat tulang ekor kurang aktif, jadi ekor juga bisa turun dan badannya juga bisa jadi bengkok untuk tulangnya. Dan berikutnya juga untuk penyebabnya berikutnya adalah stres atau mager. Ketika posisi stres, ikan ngambang di atas mojok ekor, pasti keadaannya itu turun, dan lama kelamaan tulang akan membentuk turun juga, jadi tulangnya itu jadi agak bengkok seperti itu. Tapi karakter ikan itu beda-beda, ada yang magernya itu di bawah, ada juga yang magernya itu di atas. Nah kalau ini itu magernya posisinya itu di atas, jadi mojok bagian bagian kepalanya itu di atas, tapi bagian ekornya itu ke bawah, dia turun kayak gitu. Jadi itu lama kelamaan itu akan bengkok. Paham ya? Pasti. Begitu juga ketika ikan terlalu banyak makan, ada juga ya yang habis yang sehabis makan banyak, misalkan dikasih makan banyak, ikan cenderung diam, mager di atas, ngambang, dan pasti posisi ekor pasti itu turun. Keadaannya misalkan nih dikasih makan terlalu banyak perutnya ya, dan dia keadaannya itu di atas, posisinya itu mager, dia mojok, dia di atas kekenyangan, dia perutnya sampai buncit, tapi posisi ekor itu turun kayak gitu. Nah itu kelamaan itu juga menyebabkan tulang bagian tubuhnya itu bisa bengkok juga. Makanya ketika ngasih pakan itu jangan terlalu banyak-banyak, biar ikan itu tidak mager ya, tetap bisa aktif kanan kiri ya. Dan masalah berikutnya adalah pakan nih. Pakan, terutama kalian yang sering kasih makan pelet tiap hari. Saya sendiri pernah mengalami, waktu itu saya sibuk itu ikan Asiatica saya full pelet, pakan hidupnya itu kebetulan pas habis, jadi saya belum sempat beli, dan alhasil Asiatica saya ekornya turun. Buat kalian nih, pelet itu sebenarnya bagus semua, berbagai merek pun itu semua bagus. Mengenai pelet sendiri, pelet
itu ada pigmen warnanya dan ada nutrisi yang lainnya juga ya. Tapi itu butuh nutrisi yang namanya ikan itu butuh nutrisi kalsium. Jadi kalau bisa kalian kasih pakan pelet itu diselingi pakan hidup, entah itu udang, cacing, katak dan lain sebagainya. Kalau kalian full pelet, kandungan pada pelet itu masih ada yang kurang buat tubuh si ikan, yang membuat tulang ekor ikan akan lemes dan turun. Begitu juga bagian fin dorsal sirip ekor juga kurang mekar dan kurang dilihat, kurang enak biasanya kalau full pelet itu seperti itu. Makanya kalau bisa diselingi sama pakan hidup. Misal nih, hari Sabtu kalian kasih pakan pelet, hari Minggunya kasih pakan hidup, hari Seninnya kasih pelet. Nah, diselingi-selingi pokoknya kayak gitu untuk mengenai makanan yang tepatnya seperti itu. Nah, itulah tadi segala penyebab-penyebabnya yang sering dialami mengenai tulang itu bengkok dan ekor turun, itu seperti itu ya. Sekarang adalah cara penanganannya, cara penyembuhannya, apakah bisa ataukah tidak, apakah ada solusi atau tidak. Oke, untuk yang pertama nih, yaitu kurangi penggunaan pelet yang berlebihan. Sementara untuk dalam masa penyembuhan, kalau bisa hindari dulu. Cukup gunakan udang kalau kalian pengen benar-benar tetap mau menjaga menaikkan warnanya, sama cacing tanah saja ya. Untuk cara penyembuhannya yaitu gunakan mesin powerhead buat arus, biar posisi ikan itu terus berenang jadi bisa lurus kembali. Mesin powerhead bisa menyembuhkan tulang yang baru bengkok ya, bisa dibilang bengkok yang belum lama, masih baru 1 minggu atau 2 minggu. Kalau udah terlalu lama, lurusinnya juga sangat lama. Caranya kurangi ketinggian air akuarium. Cukup gunakan air 35% saja dari akuarium kalian ya. Setelah itu pakai mesin powerhead ya, atau air yang berarus ya, biar airnya itu berarus agar ikan kalian itu aktif berenang. Lama-lama tulang akan lurus kembali. Dalam masa penyembuhan gunakan cacing tanah saja kalau bisa ya. Bang, kalau nggak pakai powerhead gimana? Kalau misalkan kalian nggak punya powerhead atau pengen bener-bener nggak pengen beli powerhead lah istilahnya, kalian harus sering-sering ajak interaksi kanan kiri. Tapi prosesnya ya lumayan agak lama ya, soalnya kan untuk kita bisa dibilang manual ya, kanan kiri pakai tangan itu manual. Nah, kalau pakai mesin powerhead kan tinggal colokin aja ya, habis itu ditungguin aja. Tiap hari lakukan aja, tiap hari itu jangan terlalu lama juga, jangan 24 jam nonstop mesin nyalain terus, itu lama kelamaan ikan juga akan capek juga ya. Gunakan saja kalau misalkan kalian tiap hari itu di treatment ya, di terapi istilahnya, pagi sama sore. Pagi dinyalakan 1 jam, sore dinyalakan 1 jam. Tiap hari lakukan aja seperti itu. Nanti kelamaan itu dalam waktu 1 minggu pasti ada perubahan, sedikit demi sedikit pasti ada perubahan ya. Pokoknya tiap hari aja dikasih push itu cacing tanah untuk makanannya. Dan untuk mesinnya pokoknya jangan terlalu lama untuk penggunaan mesinnya, agar ikan tetap ada istirahatnya. Jangan ujuk-ujuk langsung pengennya cepat sembuh, jangan kayak gitu. Nanti yang ada malah kasihan pada ikannya, yang ada lemes, nanti jatuhnya stres kalau terlalu lama. Jadi kayak gitu untuk cara penyembuhan versi saya ya. Jadi cukup itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang tepat ya mohon maaf, dan kalau misalkan ada kesalahan dari saya bisa kasih teguran. Buat kalian yang mau bertanya silahkan komen aja, kita saling sharing bersama, saling belajar bersama di channel ini. Pokoknya kita saling belajar bareng pokoknya ya. Buat kalian jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe, bantu share juga kalau informasi ini benar-benar bermanfaat. Oke, jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.